Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel saya, di channel Subki Purnama Official, dan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu dengan Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Bahar. Selamat datang, Bib. Ahlan wa sahlan, Bib. Dan rekan Ustaz Ridho sebagai narasumbernya juga, insyaallah. Ya, Ustaz Ridho boleh untuk bantu untuk menanyain apa yang Baik, insyaallah. Jadi alhamdulillah pada pertemuan kali ini bersama tamu spesial kita khusus ya, dari daerah Jombang, Jawa Timur. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu sama Habib. Mungkin Habib bisa menjelaskan tugasnya sekarang dalam berdakwah, terus tempat belajarnya seperti itu. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarri ma syadillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saya alhamdulillah untuk sementara ini fokus di dalam berdakwah, khususnya di majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, khususnya lagi terlebih dalam majelis sholawat. Nah, di dalam majelis sholawat yang saya pimpin, khususnya di Jawa Timur sana, itu kebanyakannya kita menggaet para anak-anak muda gimana caranya agar mereka senang dengan yang namanya bersholawat sama Nabi Muhammad. Entah dengan cara sholawat dengan qosidahnya, ataupun dengan sholawatan dari maulidnya, ataupun sholawatan khususnya, sholawatan dengan amalan itu sendiri. Ya, alhasil jadi kita banyak menggaet, mengambil para anak-anak muda untuk mereka senang dengan bersholawat. Alhamdulillah di majelis saya namanya majelis taklim, majelis maulid, majelis sholawat dan maulid dakwatu Muhammad. Itu per acaranya nggak kurang dari 2.000, bisa 1.000, bisa 3.000 orang bahkan, untuk acara sholawatannya bersama para anak-anak muda, baik yang pria ataupun wanita. Bahkan ada beberapa dari anak-anak muda yang karena mereka nggak punya motor, akhirnya mereka ini naik yang namanya numpang di truk-truk itu, sampai di pick-up untuk bisa hadir majelis sholawatan kita itu di Jombang, Jawa Timur sana. Nah, itu yang dakwah di luarnya, di majelis-majelisnya, ataupun kalaupun dakwah rihla dakwah seperti ini, alhamdulillah sekarang sudah ke Aceh, kemana-mana, itu kita biasa terkenal dengan nada dalam dakwah. Jadi di tengah-tengah ceramah ada sholawatannya, ada qosidahannya, ya, juga nanti ada pengajiannya, juga biasanya juga ada bagi duitnya, enaknya tuh. Jadi pahalanya dapat, barokahnya dapat, duit juga dapat, enak. Jadi di dalam majelis-majelis seperti ini nih, khususnya yang sebuah gebrakan baru dari kita untuk berdakwah khususnya kepada para anak-anak muda, baik dimanapun dia berada. Alhamdulillah. Tapi kalaupun di pondok pesantren kita tidak seperti itu, kita lebih serius dalam mendidik. Karena sejatinya sholawatan, qosidahan dan segala macamnya itu fungsinya untuk ngoyak, untuk mengajak hatinya orang tuh. Yang penting senang dulu sholawatan walaupun dia masih berlumuran dosa. Yang penting senang dulu deh sama majelis. Jangan sampai hiburannya dia seperti konser-konser, orkes dangdutan dan segala macamnya. Nauzubillah min dzalik. Setidaknya hiburan mereka untuk sementara ini adalah bersolawat gitu. Sementara ini adalah bersolawat. Nantinya dengan beriringnya waktu berubah tuh. Yang tadinya senang solawat, yang tadinya cuma sekedar senang solawat, akhirnya malah tambah senang yang namanya ilmu, senang zikir, senang pengajian-pengajian yang lebih khusus nantinya. Jadi begitu, alhamdulillah dalam dakwah, akhbar dakwahnya sementara seperti itu. Dan dakwah yang saya gebrakan dakwah yang saya gerakan ini alhamdulillah sudah sampai ke Pontianak, kemarin juga ke Kalimantan, sempat juga ke Sarawak, Malaysia.
Alhamdulillah, dengannya insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin, insyaallah. Dan Bim, ini ada yang pertanyaan kedua Bim, untuk anak-anak muda kita, untuk motivasi bagaimana agar menjadi pemuda istiqomah dalam taat, motivasi untuk anak muda cari ilmu. Ya. Jadi gini, nanti di akhirat semua manusia akan ketakutan, akan kebingungan dengan nasibnya masing-masing. Ada yang ketakutan akan masuk neraka, ada yang ketakutan diazab oleh Allah Ta'ala. Semua ketakutan, semua kebingungan, semua kehausan. Karena di padang mahsyar itu sangat panas di akhirat sana. Tapi ada 7 orang yang dia tidak akan ketakutan, tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan. Salah satu di antara mereka adalah, salah satu di antara 7 orang ini adalah asyab nasya'a fi ibadillah, pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, yang senantiasa bisa mengalahkan nafsunya, itu derajatnya sama seperti malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya sama kayak malaikat, karena mereka mampu menahan hawa nafsunya dari segala hal-hal kemaksiatan, dari segala dosa dan segala macamnya. Khususnya hawa nafsu birahi, karena biasanya kalau hawa nafsu birahi itu dapat diredamnya yang pertama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ulama menganjurkan dengan berpuasa. Dengan semakin sering kita berpuasa, kalaupun belum mampu menikah, maka berpuasa, kata Nabi Muhammad, karena nanti itu bisa meredam hawa nafsu. Kalau misalkan puasa masih nggak bisa meredam nafsu birahi, berenang di kolam renang dan segala macamnya, di lautan. Berenang di lautan sampai ke tengah nggak apa-apa. Nanti hawa nafsunya bukan hanya hawa nafsu yang hilang, tapi ente-entenya hilang, semuanya hilang. Nanti arwahnya ente semuanya hilang gitu. Nah, jadi gitu. Jadi caranya kita, kenapa kok kita ketika kita masih muda ini dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu? Karena ini adalah masa-masa emas kita. Boleh ditanya, banyak mungkin orang-orang yang sudah tua itu menyesal kenapa mereka tuh baru taubatnya sekarang. Bahkan dari mereka tuh banyak yang mengatakan, kalau bisa dari muda saya begini, saya dari begini ya Beb. Karena memang mereka itu sangat menyesali, karena kenapa kok nggak dari dulu dekat sama ulama. Nah, katapun kita yang mungkin yang masih merasa muda ya, maka ayo jangan disia-siakan untuk senantiasa mendekati para alim ulama. Caranya, salah satu caranya, biar hati tetap mantap dengan dalam syariat Islam, itu ulama mengajarkan untuk senantiasa membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha merubah hati seorang hamba, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hatiku, jangan rubahlah hatiku, tetapkanlah hatiku dalam keadaan senantiasa patuh dengan syariatmu, patuh dengan perintahmu, menghindari semua laranganmu, berdoa sama Allah Ta'ala. Ini doa dianjurkan hadirin. Jadi dianjurkan kalau misalkan kita sedang datang ke dalam majelis, terus kok hati kita tenang di dalam majelis tersebut, maka cepat-cepat berdoa sama Allah, ya Allah, tolong tetapkanlah hatiku untuk bisa senantiasa taat kepadamu, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu. Doanya itu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kalau misalkan kita pengen tetap istiqomah di dalam kebaikan. Tapi kalau misalkan keinginan kita bukan tetap istiqomah, tapi pengen dirubah menjadi lebih baik, maka doanya beda lagi. Doanya adalah Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang maha merubah keadaan seorang hamba, rubahlah keadaanku menjadi lebih baik. Nah, ini doa yang dianjurkan untuk dibaca agar diri kita senantiasa ada peningkatan di dalam diri kita, baik peningkatan secara agama ataupun peningkatan secara pemahamannya dan segala macamnya.
Nah, jadi adapun bagi yang ingin untuk istiqomah di dalam ketaatan, dihindari dari kemaksiatan dan ingin dijauhkan daripada yang namanya setan, maka senantiasalah dekati ulama. Karena saya kasih contoh gini. Misalkan ada orang kaya datang ke antum. Ada orang kaya nih datang ke antum. Terus orang kayanya ini ngomong, "Kamu besok sore saya undang ke rumah saya mau kasih duit 10 miliar misalkan." Pas besoknya kita datang ke rumahnya, tiba-tiba rumahnya si orang kaya ini ada anjingnya galak. Nah, caranya kita agar bisa ketemu sama si orang kaya tanpa digigit sama anjingnya si orang kaya ini adalah dengan cara memanggil yang punya anjing. Yang punya anjing kita panggil, "Pak, ini loh anjingnya amanin biar nggak gangguin saya." Akhirnya ketika sudah diamanin sama sang pemilik, akhirnya kita bisa bertemu dengan si pemilik tersebut, si orang kaya tersebut dengan keadaan aman. Nah, begitu juga dengan yang namanya setan. Setan tuh sering gangguin kita untuk senantiasa melakukan kemaksiatan. Gimana caranya agar dihindari setan? Maka panggil yang punya setan. Siapa yang punya setan? Allah. Panggil Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil Allahnya. Nanti kalau Allahnya udah kita panggil, nanti setan kan yang nyiptain setan kan Allah. Pemiliknya setan kan Allah. Yang nyiptain setan Allah. Nanti kalau kita udah hubungannya langsung sama Allah, nanti setan itu bakal disuruh sama Allah, udah diamanin kita, sehingga kita nggak lagi digangguin setan untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa, sehingga hati kita bisa senantiasa tetap dan taat kepada Allah Ta'ala karena kita senantiasa membaca zikir. Tapi kalau misalkan kita baca zikir cuman sesekali aja, misalkan nih saya kasih contoh, misalkan kita tuh kadang-kadang kalau di majelisnya semangat, ya Allah, alhamdulillah, insya Allah pulang dari majelis saya langsung sholat ribuan rakaat. Pas di majelis semangat, pas pulang kenapa kok tiba-tiba kambuh lagi nih penyakitnya, karena kita pas pulang udah nggak lagi baca zikir. Kalau di majelis kan kita bacaan kita kan zikir, nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah, akhirnya hati kita senantiasa taat sama Allah. Nah, kalau udah di rumah, di perjalanan, kalau hadir majelis nyebut zikir, pas di mobil udah dengerin lagu, udah beda lagi. Karena kenapa? Karena dengannya udah pikiran kita bukan lagi Allah. Karena kita udah nggak lagi manggil Allah. Iya, karena kita udah nggak lagi manggil Allah. Nah, kalau misalkan kita senantiasa berzikir, maka setan pun jauh dari kita. Nggak bakal gangguin kita untuk melakukan kemaksiatan, sehingga hati kita bisa senantiasa taat dan tetap dan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran Bib atas motivasinya. Mungkin untuk anak muda boleh mengambil cara untuk istiqomah untuk anak muda, yaitu dengan cara mendekatkan para ulama yang pertama kan. Mungkin Ustaz Ridho bisa tutup ini. Ya, baik, alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tadi pencerahan dari guru kita, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahar, yang mana beliau ini juga guru saya waktu di waktu belajar dulu, dan alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita dapat ini bisa kita amalkan. Amin. Jangan cuma kita dengar, tapi kita amalkan insyaallah. Alhamdulillah, mungkin untuk episode kali ini yang kedua ya. Yang kedua. Episode yang kedua, alhamdulillah kita bersama tamu yang mulia. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama kalinya. Semoga ada pertemuan sebelumnya insyaallah. Insyaallah. Baik. Tutup. Nah, baik, seperti itu kita tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.